Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan praktik akuntansi biaya untuk kasus PT Pangan Makmur Lanjutan pertemuan ke-10. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adelia Renata dan ada rekan saya Aida Rizky, Feli Kamayani, dan Cehan Rahma. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di pertemuan ke-10 ini kita akan membahas mengenai lanjutan dari PT Pangan Makmur. Untuk tugasnya yaitu buatlah laporan biaya produksi untuk Departemen Pemanggangan PT Pangan Makmur di bulan April 2016 menggunakan metode FIFO. Dan untuk datanya ini sudah diketahui di buku Praktikum Akuntansi Biaya di halaman 71. Untuk yang pertama, Departemen Pemanggangan laporan biaya produksi untuk bulan April 2016, schedule kualitasnya untuk persediaan awal, jumlahnya 4.000 dengan persentase tenaga kerja 70% dan overhead 70%. Untuk dimulai di periode ini, jumlahnya 18.000, maka totalnya menjadi 22.000. Untuk yang ditransfer ke Departemen Pengemasan, jumlahnya ada 18.000. Untuk persediaan akhirnya, jumlahnya 3.000 dengan persentase tenaga kerja 40% dan overhead 40%. Untuk hilang dalam prosesnya, sebesar 1.000 itu dari persediaan awal, 4.000 dikurangi persediaan akhir 3.000. Maka untuk total kuantitasnya sebesar 22.000. Selanjutnya, biaya dibebankan ke departemen. Untuk persediaan awal, biaya departemen sebelumnya itu sebesar total biayanya 26.460.000. Untuk tenaga kerja, total biayanya 4.794.000. Untuk overhead, total biayanya 14.260.000. Untuk total biaya di persediaan awal ini menjadi 45.514.000. Untuk biaya ditambahkan selama periode berjalan, biaya departemen sebelumnya total biayanya 128.520.000. Untuk biaya departemen sebelumnya total biayanya 29.766.000. Overheadnya total biayanya 89.216.000 dan total biaya ditambahkan selama periode berjalannya sebesar 247.502.000. Untuk total biaya dibebankan ke departemen sebesar 293.016.000 dari total biaya di persediaan awal ditambah dengan total biaya ditambahkan selama periode berjalan. Untuk total biaya dibebankan ke departemen ini juga sudah diketahui di buku. Selanjutnya untuk unit ekuivalen di biaya ditambahkan selama periode berjalan ini dihitung dengan rumus persediaan barang dalam proses awal pemanggangan dikali 100% dikurangi persentase penyelesaian awal ditambah produk di transfer pengemasan dikurangi persediaan barang dalam proses awal pemanggangan ditambah produk dalam proses akhir dikali persentase penyelesaian akhir. Jadi untuk biaya departemen sebelumnya perhitungannya adalah 4.000 dikali 100% dikurangi 100% ditambah 18.000 dikurangi 4.000 ditambah 3.000 dikali 100% dengan menghasilkan unit ekuivalen sebesar 17.000. Untuk biaya per unitnya sebesar Rp7.560 didapatkan dari total biayanya dibagi dengan unit ekuivalennya. Untuk tenaga kerja, unit ekuivalennya dari 4.000 dikali 100% dikurangi 70% ditambah 18.000 dikurangi 4.000 ditambah 3.000 dikali 40%. Hasilnya 16.400 dengan biaya per unitnya Rp1.815. Untuk overhead, unit ekuivalennya dari 4.000 dikali 100% dikurangi 70% ditambah 18.000 dikurangi 4.000 ditambah 3.000 dikali 40% dengan hasil 16.400 dan biaya per unitnya sebesar 5.440. Untuk total biaya per unit, biaya dibebankan ke departemennya sebesar Rp14.815. Selanjutnya, untuk biaya dipertanggungjawabkan ditransfer ke Departemen Pengemasan dengan persediaan awalnya itu 4.000 unit, itu udah ada di soal. Kemudian total biayanya 45.514.000, itu dari atas ini total biaya persediaan awal. Selanjutnya, untuk biaya untuk menyelesaikan di periode berjalannya tenaga kerja, unitnya itu ada 4.000, itu sama dengan persediaan awalnya. Persentase penyelesaiannya 30%, itu dari 100% dikurangi 70% yang
selesai di awal. Kemudian unit ekuivalennya 1.200 didapatkan dari 4.000 dikali 30%. Kemudian biaya per unitnya itu pindah dari yang perhitungan atas ini, jadinya 1.815. Nah, untuk biayanya itu 2.178.000 itu dari 1.200 dikalikan dengan 1.815. Untuk yang overhead sama, unitnya 4.000 dari persediaan awal, persentase penyelesaiannya juga 30% karena untuk awalnya penyelesaiannya itu 70%, jadi 100 dikurangi 70 jadi 30%, unit ekuivalennya 1.200 dari 4.000 dikali 30%, biaya per unitnya itu 5.440, pindah dari perhitungan yang awal. Kemudian untuk biayanya itu 6.528.000 atas perkalian unit ekuivalen dengan biaya per unit. Nah, total biayanya untuk biaya untuk menyelesaikan di periode berjalan itu 8.706.000. Kemudian untuk dimulai dan diselesaikan di periode berjalannya, unitnya itu 14.000, itu dari unit yang ditransfer sebesar 18.000 unit, dikurangi dengan persediaan awal 4.000, jadinya 14.000. Untuk biaya per unitnya 14.815 dari total biaya dibebankan ke departemen yang ini. Kemudian untuk total biayanya jadi Rp207.410.000. Itu perkalian dari unit dengan biaya per unitnya tadi. Untuk total biayanya 261.630.000 itu penjumlahan dari 45.514 ditambah 8.706.000 ditambah 207.410.000. Untuk barang dalam proses persediaan akhirnya, biaya di departemen sebelumnya itu 3.000 sudah diketahui di soal, kemudian persentase penyelesaiannya 100%, jadi unit ekuivalennya 3.000. Untuk biaya per unitnya 7.560 itu didapat dari yang atas tadi. Kemudian untuk total biayanya 22.680.000 perkalian dari unit ekuivalen dengan biaya per unit. Untuk yang tenaga kerja juga sama, 3.000 unit. Untuk persentase penyelesaiannya 40% itu udah ada di buku. Kemudian unit ekuivalennya 1.200, biaya per unitnya jadi 1.815 dan total biayanya 2.178.000. Untuk overhead juga sama, unitnya ada 3.000, penyelesaiannya 40%, unit ekuivalennya 1.200, biaya per unitnya 5.440 dan total biayanya jadi 6.528.000. Nah, untuk total biaya dari barang dalam proses persediaan akhir itu jadi 31.386.000 atas penjumlahan yang ketiga ini. Untuk total yang biaya dipertanggungjawabkan itu jadi 293.016.000 itu penjumlahan dari total biaya yang ditransfer ke Departemen Pengemasan ditambah dengan total barang dalam proses persediaan akhir. Yang selanjutnya, buatlah laporan biaya produksi untuk Departemen Pengemasan PT Pangan Makmur di bulan April 2016 menggunakan metode FIFO. Nah, untuk data-data produksi yang berkaitan dengan Departemen Pengemasan PT Pangan Makmur itu ada di halaman 73. Kemudian untuk persediaan awal tenaga kerjanya itu selesai sebesar 40%. Kemudian untuk yang overhead itu juga 40%. Untuk jumlahnya itu 6.000. Kemudian dimulai di periode ini jumlahnya sebesar 18.000. Totalnya yaitu 24.000. Yang selanjutnya ditransfer ke persediaan barang jadi. Untuk persediaan akhirnya tenaga kerjanya itu selesai sebesar 60%. Kemudian yang overhead juga 60%. Jumlahnya yaitu 4.000. Kemudian untuk rusak dalam prosesnya itu sebesar 200. Untuk totalnya yaitu 24.000. Kemudian biaya dibebankan ke departemen persediaan awal itu untuk total biayanya, biaya departemen sebelumnya itu sebesar 85.040.000. Kemudian untuk tenaga kerjanya 7.190.400. Kemudian overheadnya 10.909.200 dan total biaya di persediaan awal itu sebesar 103.509.600. Untuk total biaya ini juga sudah diketahui di soal. Kemudian biaya ditambahkan selama periode berjalan. Untuk biaya departemen sebelumnya, total biayanya itu 261.630.000. Untuk bahan baku, total biayanya 151.192.800. Kemudian tenaga kerja,
total biayanya 55.975.200 dan overheadnya 84.062.400. Untuk total biaya ditambahkan selama periode berjalan itu sebesar 552.860.400. Untuk total biaya dibebankan ke departemen itu sebesar 656.370.000, itu dijumlahkan antara total biaya di persediaan awal ditambah dengan total biaya ditambahkan selama periode berjalan. Kemudian untuk unit ekuivalen itu biaya departemen sebelumnya sebesar 18.000. Kemudian biaya per unitnya 14.535 itu didapatkan dari total biaya dibagi dengan unit ekuivalen. Kemudian untuk unit ekuivalen bahan baku itu didapatkan dari persediaan awal dikalikan dengan 100% dikurangi persentase penyelesaian awal ditambah produk ditransfer ke persediaan dikurangi persediaan barang dalam proses awal ditambah dengan produk dalam proses akhir dikali dengan persentase penyelesaian akhir. Itu sebesar 6.000 dikali dengan 100% dikurangi 0% ditambah 19.800 dikurangi 6.000 ditambah 4.000 dikali 0%. Kemudian untuk unit ekuivalen, kemudian biaya per unitnya itu sebesar 7.636 itu dari total biaya dibagi dengan unit ekuivalen. Kemudian unit ekuivalen tenaga kerja itu rumusnya sama, tetapi dia ditambah dengan biaya cacat. Eh, itu 6.000 dikali dengan 100% dikurangi 40% ditambah 19.800 dikurangi 6.000 ditambah 4.000 dikali 60% ditambah dengan 200 dikali 60% hasilnya 19.920. Kemudian untuk biaya per unitnya 2.810 didapatkan dari 55.975.200 dibagi dengan 19.920. Kemudian unit ekuivalen untuk overhead itu sama ditambah dengan unit cacatnya 6.000 dikali dengan 100% dikurangi 40% ditambah dengan 19.800 dikurangi 6.000 ditambah 4.000 dikali 60% dikurangi 200 dikali dengan 60%. Hasilnya 19.920. Kemudian untuk biaya per unitnya sebesar 4.220 itu juga sama dari total biaya dibagi dengan unit ekuivalen. Kemudian total biaya dibebankan ke departemen untuk biaya per unitnya itu sebesar 29.201. Kemudian ada biaya dipertanggungjawabkannya itu ditransfer ke persediaan barang jadi dengan total biaya 103.509.600 itu di perhitungan atas. Kemudian untuk biaya untuk menyelesaikan di periode berjalan itu ada tiga, ada bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Untuk unitnya itu sebesar 6.000 sesuai dengan yang di atas persediaan awal. Dengan persentase penyelesaian 100%, untuk unit ekuivalennya itu sebesar 6.000 itu didapat dari unit dikali persentase penyelesaian. Untuk biaya per unitnya sebesar 7.636 itu sudah dihitung di atas itu. Kemudian totalnya itu menghasilkan 45.816.000 itu didapat dari unit ekuivalen dikali biaya per unit. Untuk yang biaya tenaga kerja itu unitnya sebesar 6.000 sesuai persediaan awal. Untuk persentase penyelesaiannya 60% itu didapat dari 100% dikurangi 40% sehingga unit ekuivalennya itu 3.600 itu didapat dari 6.000 dikali 60% dan biaya per unitnya 2.810 itu sudah dihitung di atas. Kemudian totalnya menjadi 10.116.000 didapat dari 3.600 dikali 2.810. Kemudian untuk yang overhead unitnya 6.000. Kemudian untuk persentasenya 60% sama hasilnya. Kemudian untuk unit ekuivalennya 3.600 itu juga sama sehingga biaya per unitnya itu 4.220 itu didapat dari perhitungan atas sehingga total biayanya itu sebesar 15.192.000
itu didapat dari unit ekuivalen dikali biaya per unit. Sehingga untuk total biaya untuk menyelesaikan di periode berjalan itu sebesar 174.633.600. Kemudian ada dimulai dan diselesaikan di periode berjalan itu sebesar 13.800 ini didapat dari 19.800 dikurangi dengan 6.000. Untuk persentase penyelesaiannya itu 100%, unit ekuivalennya itu 13.800 didapat dari unit dikali persentase penyelesaian. Untuk biaya per unitnya itu sebesar 29.201 itu didapat di perhitungan awal, sehingga total biayanya itu menjadi 402.973.800 itu didapat dari unit ekuivalen dikali biaya per unit. Sehingga untuk total biaya ditransfer ke persediaan barang jadi itu sebesar 577.607.400 didapat dari 174.633.600 ditambah dengan 402.973.800. Kemudian untuk barang cacat yang dibebankan ke overhead pabrik itu ada 3 juga. Yang pertama biaya departemen sebelumnya dengan unit cacatnya itu 200 sudah diketahui ya. Untuk persentase penyelesaiannya juga 100% sudah diketahui. Untuk unit ekuivalennya itu 200 didapat dari unit dikali persentase penyelesaian. Untuk biaya per unitnya itu 14.535 itu sesuai dengan perhitungan sebelumnya, sehingga totalnya itu 2.907.000 itu didapat dari unit ekuivalen dikali biaya per unit. Untuk yang tenaga kerja itu unitnya juga ada 200 dengan persentase penyelesaian 60% itu didapat dari yang data atas, kemudian dengan unit ekuivalennya itu 120 didapat dari unit dikali persentase penyelesaian. Untuk biaya per unitnya 2.810 itu sesuai perhitungan di atas, sehingga totalnya itu menjadi total biayanya menjadi 337.200. Untuk yang overhead unitnya juga sebesar 200 dengan persentase penyelesaian 60% sesuai yang diketahui di atas. Untuk unit ekuivalennya itu 120 didapat dari unit dikali persentase penyelesaian dengan biaya per unitnya itu 4.220 itu sudah sesuai dengan perhitungan atas, sehingga total biayanya itu 506.400 itu didapat dari unit ekuivalen dikali biaya per unit. Sehingga untuk barang cacat yang dibebankan ke overhead pabrik itu sebesar 3.750.600. Untuk yang barang dalam proses di persediaan akhir ada 3. Yang pertama itu biaya departemen sebelumnya, itu unitnya juga ada 4.000, itu sesuai dengan yang sudah diketahui. Untuk persentase penyelesaiannya 100%, dengan unit ekuivalennya itu 4.000, itu didapat dari unit dikali persentase penyelesaian. Untuk biaya per unitnya itu sama 14.535 dari perhitungan atas, sehingga totalnya itu menjadi 58.140.000. Untuk yang tenaga kerja unitnya itu ada 4.000 dengan persentase penyelesaian 60% ini didapat dari persentase penyelesaian persediaan akhir. Kemudian unit ekuivalennya itu sebesar 2.400 didapat dari unit dikali persentase penyelesaian. Untuk yang biaya per unitnya itu ada sebesar 2.810 sesuai perhitungan atas, sehingga totalnya itu menjadi 6.744.000 itu didapat dari unit ekuivalen dikali biaya per unit. Untuk yang overhead unitnya ada 4.000 sama dengan persentase penyelesaian juga 60%. Untuk unit ekuivalennya itu ada 2.400 itu dengan unit dikali persentase. Untuk biaya per unitnya 4.220 itu sesuai dari perhitungan atas, sehingga total biayanya itu 10.128.000. Sehingga untuk barang dalam proses persediaan akhir itu totalnya menjadi 75.012.000. Sehingga di total biaya dipertanggungjawabkannya itu sebesar 656.370.000 itu didapat dari yang total biaya ditransfer ke persediaan barang jadi, barang cacat yang dibebankan ke overhead pabrik, dan barang dalam proses persediaan akhir. Selanjutnya, untuk nomor 3, soalnya buatlah jurnal yang sesuai untuk mencatat transfer unit dari Departemen Pemanggangan ke Departemen Pengemasan dan dari Departemen Pengemasan ke persediaan barang jadi. Dan untuk yang nomor 4, buatlah jurnal yang sesuai untuk mencatat penjualan produk yang cacat secara tunai. Untuk jurnal yang nomor 3, yang pertama ada barang dalam proses, Departemen Pengemasan didebit sebesar 261.630.000 dan barang dalam proses Departemen Pemanggangan dikredit sebesar 261.630.000.
Kemudian yang selanjutnya, jurnal selanjutnya yaitu persediaan barang jadi sebesar 577.607.400 di debit, kemudian persediaan barang cacat sebesar 1 juta di debit, kemudian pengendali overhead pabrik sebesar 2.750.600 di debit, dan barang dalam proses Departemen Pengemasan itu sebesar 581.358.000 di kredit. Selanjutnya untuk jurnal yang ketiga, ada kas di debit sebesar 1 juta dan persediaan barang cacat di kredit sebesar 100 juta. Untuk jumlah totalnya di debit sebesar 843.988.000 dan di kredit sama 843.988.000. Balance. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.